kan halaman belakang tuh apa sih? Halaman belakang tuh tempat nongkrongnya di orang-orang yang ada di Sumedang. Masuk ada yang tamu borongan ya kan ada tamu harian hari-hari. Tamu borongan, tamu harian. Bayar. Jadi apa tema atau maksud dan tujuan Kedatangan kita nih. Kan temanya rasa. Tentang rasa ya. rasa Oh, enggak ya? rasa cinta. Aduh. Rasa itu kan ada yang bisa dilihat, maksudnya asal usulnya bisa dilihat, ada yang tidak bisa dilihat. Asal usul yang bisa dilihat kan misalnya makanan. Dari makanan ada cabai pasti rasanya pedas. Kalau es rasanya pasti dingin ya. Jeruk asam. Nah, kalau yang asal usulnya tidak bisa dilihat kan adalah berhubungan dengan emosi. Perasaan ya. Yes. Lalu Kalau bahasa Jepangnya kimochi. Kimochi. Tapi kalau untuk apa barang yang enak apa segala macam, Ini kimochi. oishi. Kucing. Oh. Jadi bagi abang-abang dan kakak-kakak, penting nggak sih kita membahas tentang rasa ke orang-orang terdekat kita? Kalau bicara rasa berarti kan itu terhubung dengan bahasa ya, kadang kan kayak gitu ya. Ada bahasa tubuh, ada bahasa lisan ya, itu kan terhubung sama rasa ya. Misalnya ada Sikap yang ya? Sikap. Menunjukkan rasa dengan sikap. ada yang kayak gitu kayak Sandra kan lebih ke sikap, kalau ya Cek kan lebih ke ekspresi, lebih ke mimik wajah. Teknolog Kak. Iya. kok rasa ini paling jago perempuan sih kayaknya. Ya laki-laki ya. Mari kita mendengarkan. Benar sebenarnya. Tapi kita tidak boleh. Kalau bicara rasa memang laki-laki itu jarang menggunakan perasaan yang terlalu sentimental tuh kan. Bukan, kayaknya enggak sih Bang. Enggak. Lebih ke enggak dinampakkan. Benar. Kita lebih menampakkan Lebih logika ke kita logika. daripada emosi. Dan kebanyakan laki-laki sok hero ya kadangnya. Pendam ya tuh perasaan si tuh. laki-laki. Oh, itu dulu. Nah itulah kadang kita mudah menilai kan. Lupa menilai diri sendiri kan. Ya. Keren. Nah kalau bicara penilaian kita kan biasa terhubung dengan bahasa ya. Kan bahasa-bahasa yang kadang ya kalau kita hari-hari ya kita gunakan bahasa-bahasa yang lumrah hari-hari kayak gini kan, bahasa-bahasa Melayu umum ya. Gak Melayu-Melayu Bahasa Untoy. Melayu Pontianak lah ya. Bahasa Pontianak. Nah lu tuh masih teringat kalau di zaman-zaman kita lagi latihan teater kan, itu terhubung dengan drama-drama klasik yang untuk mengungkapkan perasaan, dan itu terhubung dengan bahasa-bahasa baku tuh. Pernah nggak dengar bahasa-bahasa klasik, drama-drama klasik lama tuh kan? Iya. Bagaimana Kanda? kayak gitu benar. Kan itu kadang ketika kita ucapkan sehari-hari kan agak aneh rasanya, itu kan terhubung dengan rasa kan, jadi rasanya kok aneh. Rasanya Nah misalnya aku datang tiba-tiba aku menggunakan bahasa baku, Tah gimana hari ini, apakah kau bahagia? Sesungguhnya tidak juga demikian. Kan Banyak jadi hal yang harus kau ketahui. apakah itu hanya teruntuk di film atau di panggung? Apakah kita bisa kita gunakan bahasa yang mengungkapkan rasa itu, kita gunakan bahasa-bahasa baku untuk sehari-hari dengan terhubung gitu dengan bahasa Indonesia gitu yang ya udah kayak gitu ya. Seharusnya kan proses penghargaan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri kan. Cuman jadi aneh ketika kita memulai dengan bahasa-bahasa baku untuk keseharian kita seperti itu. padahal kita tahu
tidak ada juri di situ. Iya kan? Mau pakai bahasa baku atau Iya. pakai bahasa pasar, terserah kita. Cuman kadang kita udahlah. Iya. Dan kita mau pakai bahasa Inggris pun enggak apa-apa, cuman kan orangnya ngerti enggak ya gitu kan. Misalnya aku tiba-tiba datang coba ke Sandra. Sandra, apa kabar? Baik Kanda. Wah, aku berbahagia mendengar kabar darimu. Kau bahagia hari ini? Kau baik-baik saja? Syukurlah Kanda. Wah, Jika Kanda berpikir demikian. iya. Aduh. Duh. Langsung kayak lulu langsung genteng macam piring pecah remuk kan. Jadi maksudnya apa mengungkapkan perasaan tuh lebih kena kah? Maksudnya gitu kan? Maksudnya gimana ya? Iya. Sama dengan ada kadang gini. Ketika kita mengungkapkan rasa kita suka sama seseorang misalnya. Contoh lah kita ngambil kesukuan lah. Kalau Melayu kan bilang, "Dek, aku sayang dengan kau. Cinta banget kau nih." Nah, kan kayak gitu. Kayaknya ada bahasa yang mungkin agak agak berbeda gitu Ya. dari sehari-harinya. Heeh. Nah pertanyaannya apakah bahasa sehari-hari gitu, misalnya kita mau bercerita nih, aku pengen cerita, pengen curhat, Ya. pasti kita pakai bahasa yang sehari-hari, Iya benar. iya kan? Nah berarti curhat itu apakah sudah termasuk mencurahkan perasaan, apa isi perasaannya atau bukan? Nangkap nggak maksudnya? Gak tahu. Kalau untuk curhat bercerita, aku mau cerita, pasti cerita juga bahasa sehari-hari tuh. Tapi dalam konteks dalam pertanyaannya tuh, apakah curhatan itu dari akhir bertemu curhat pakai bahasa sehari-hari, apakah itu sudah berisikan perasaan atau itu hanya Kronologis cerita Ah, kejadian. masih ada yang terpendam gitu? Mungkin dari yang muda dulu lah, yang lebih kekini-kinian. Kan yang kekinian itu cara mengungkapkan udah agak berbeda dengan zamanmu, dengan zaman aku kan, agak berbeda tuh. Jadi Atau- aku pun juga kepo nih. Iya kan? Aku juga Atau- kepo. Bahasa yang kan katakanlah baku, atau bahasa baku itu kebalikannya merupakan tempat persembunyian dari rasa, Iya benar. atau kebalikannya, Tak. Kata baku. atau bahasa baku itu tempat sembunyi rasa. Bisa Bisa sih. keduanya itu bisa Bisa. tergantung dari personal orang ini. Oh iya. Dia seringnya pakai bahasa apa dulu, itu kan biasa tercermin dari budaya dia nih. Ketika dia udah budayanya dia pakai bahasa yang baku di rumah, di lingkungan dia gitu. Ketika dia curhat kelihatan tuh kalau dia melakukan yang sebaliknya, bisa jadi tuh. Tempat sembunyi rasanya berarti. Oke. Benarkah? Apakah benar demikian? Mungkin ya Saudari Sandra. cebok aku sih gitulah. Ya, coba. Pas-pasnya segitu ya gitu. Tapi kalau kita lihat di era sekarang gitu, bahasa baku yang digunakan kawan-kawan tuh lebih ke arah bentuk mereka menyembunyikan rasa, menyampaikan sebuah rasa, karena bahasa baku pada saat ini itu dipahami sebagai bentuk dalam konteks penulisan puisi misalnya, seringkali digunakan dalam situ loh. Jadi ketika memang ingin menyampaikan sebuah rasa, akhirnya itu dilampiaskan dalam tulisan sebuah puisi tadi. Maka sana lebih sepakat kalau misalkannya itu dalam bentuk untuk menyembunyikan rasa sekaligus untuk melampiaskan rasa yang sedang dirasa dalam bentuk bahasa baku itu. Tapi di kehidupan sehari-hari dia menggunakan memang bahasa di lingkarannya kayak gimana, di entah itu bahasa ibu, bahasa memang bahasa dari sukunya sendiri kayak gitu, atau dari bahasa yang tempat dia lahir kayak gitu. Ini
bahasa Melayu Pontianak. Berarti bisa dibilang bahasa baku itu adalah sebuah sarana untuk katakanlah menahan atau apa ya, menahan atau membatasi atau menjaga 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 apa ya, menjaga rahasia, Situasi. Intensitas, perasaan. menjaga perasaan. menjaga perasaan. Apakah kayak gitu? Bisa jadi. Bisa Bisa jadi, bisa jadi. Karena bahasa baku tuh terdengar lebih manis banget kalau gitu ngomong. Oke. Dia akan terdengar lebih manis daripada kita menggunakan bahasa kayak gini kan, kayak kan kedengarannya kayak santai kan. Tapi ketika kita ngomong, jadi bagaimana Bang Atta? Apakah tadi kopi yang saya buatkan rasanya nikmat? Kayaknya terdengar lebih manis gitu. Berarti bahasa baku tuh lambang kesantunan. Bisa dibilang ya. Sepertinya bisa dibilang ya. Ada itu. Bisa sih, Bisa juga ada dibilang yang ya. dijaga. Iya. Ada juga yang ini misalnya Jen, sini kami ingin bicara. Biasa tuh tanda-tanda Iya. perasaan aku ndak enak nih gitu. Kami ingin bicara. Atau Sudah ada tarian khusus tuh. atau Jen, mari kita ke belakang sebentar, ada yang perlu kita bahas dan kita bicarakan. Ada perubahan itu dari yang aslinya kayak gini, perubahan gaya bahasanya, sesuatu tuh, sesuatu pasti. Mm-mm. Iya, benar. Kan beda kalau Jen sini lah kan beda dengan Jen. Ada yang mau kami bicarakan. Kan beda tuh. Perasaan tuh langsung Kayaknya aneh lah. Jadi mengarah ke hal betul. yang agak Nggak serius gitu ya. Ya, jadinya kalau dengan kalimat seperti itu tadi, jadi agak serius. Ada apa ya? Bahkan benturannya ke formal, jadi hal yang formal. Kan bahasa baku itu kan terdiri dari banyak ragam bahasa kan. Iya. Itu kali ya, sehingga itu tuh jadi kayak sebuah cerminan jadinya. Cerminan dari hampir semua yang ada di misal dalam suatu wilayah itu gitu. Terus bahasa baku bahasa Indonesia berarti itu kan dia mencakup banyak wilayah, sehingga itu tadi dia kayak penjaga gitu lah ya, apa bisa. berarti gitu ya. Baru paham. Kemungkinan besarnya lah ya. Iya. Kemungkinan besarnya Bisa jadi dia pasti kayak gitu. menjaga sesuatu. Bisa Ada jadi. yang Oh iya. ingin apa ya? Udah lah itulah, pasti paham lah. Kakanda gitu. Ada yang ingin ku sampaikan. Kan Iya. gitu. Ya Apa udah. itu Adinda? Ya kan? Jadi begini Kakanda, Adinda ingin bicara. Ya, Itu penggunaan kalimat kanda, adinda itu lebih konteksnya ke bahasa Melayu kan. Cuman setelah penggunaan kalimat ke kanda, adinda itu lebih ke bakunya bahasa Indonesia. Ya kan? Kalau yang tadi kalimat-kalimat yang udah dikeluarkan Sandra, kanda sini sebentar, adinda ingin bicara. Karena bahasa Melayu pun ada bahasa Melayu yang baku. Iya, seperti itu. Nah, bahasa Indonesia kan banyak diambil dari bahasa Melayu. Melayu. Bahasa Melayu baku beda dengan sehari-hari gitu. bahasa Melayu baku. Mengungkapkan saya kalau Melayu Kan kan Saya. beta. 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 Oh, beta. Bahasa Melayu baku. Beta. Beta janji, Iya. beta jaga Iya. kuasamu yang sempurna. Bukan, beda lagu. Puasamu dalam sebulan kayaknya. Campuran dua lagu tuh. Lalu bagaimana dengan sebutan tuan dan nona? Zaman Tuan dan puan. lampau. Dua, tuan dan puan, tuan dan nona. Lalu bagaimana tuan? Malam ini setelah kusediakan kopi. Pantas rasanya pahit malam ini. Enggak, aku kurang tahu. Tuan
Tuan lebih ke Indonesia. Lebih ke Bahasa Indonesia. Kalau menurut saya lah pribadi. Ya, tuan, nyonya, nona. Itu serapan bukan ya? Enggak tahu juga enggak tahu. Nona bisa serapan itu ke lebih ke Manado, nona. Dari bahasa Korea udah Manado. lama jauh. Ambon. Kita tidak Jangan, pernah jangan. ada kaitan dengan Korea pula kan dari dulu. Tapi itu tadi kalau bicara bahasa Melayu sendiri, kalau kita di Pontianak khususnya Kalbar kan, itu udah banyak campuran bahasa. Banyak. Cuman ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan terkesan baku dan kaku jadinya, ya kan? Apakah itu karena pola kebiasaan kita yang hari-hari kita bicara Melayu campuran tadi itu? Ya ini enak ya gitu, karena udah biasa. Ketika kita membiasakan dengan bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar, itu menjadi agak keruh ya rasanya. Walaupun tadi itu betul kata Sandra, agak manis terdengar, lebih Sopan. Iya, sopan santun. Santunan kan. Budi pekerti kali. Ah gitu. Beli pekerti. SMA. Pemadam kebakaran tuh. Yayasan tuh. Yayasan. Yayasan, oke. Tapi yang terjadi ke aku tuh sebaliknya. SMP, SMA lah ya kan. Sering kali pakai bahasa Indonesia. Seketika berubah bahasa Melayu. Kawan kaget. Enggak betul kok nih. Ada yang disembunyikan atau kayak gitu. Ya. Justru apa ya? Dia secara apa sih? Mirip tuh dengan yang tadi. Biasanya pakai bahasa Melayu. Tiba-tiba pakai bahasa Indonesia baku. Ya, karena kan kalau gaya bicaranya Bang Jan itu kan ujungnya tidak berakhir dengan huruf e. Secara nih ya, bukan secara nih ya. Nah, jadi ketika Bang Jan ngomong itu pakai itu Ya aneh. bukan Jian nih, Jian. bukan Jian nih, bukan Jian gitu. Dan sebenarnya kan ketika kita ngomong pakai bahasa Indonesia yang benar baku tuh sering semua kita gunakan itu ketika dalam forum yang formal tadi, entah itu di Ya. ruang kelas, entah itu di ruang rapat. Sering kita dengar apa ya, bahasa baik Indonesia tadi tuh, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Cuman tadi kesannya jadi serius. Kesannya jadi serius. Ya seperti ini ya, aku cinta padamu. Kan jadi kaku kan? Kayak apa sih? Dengan aku cinta padamu, aku cinta pada gode, aku cinta gode, aku cinta padamu dek. Kan jadi keruh kan? Karena kita tidak membiasakan itu kan. Cuman yang aku lihat ya, perbedaan kayak Jian kan terbiasa dengan kawan-kawan mengonsumsi dia bahasa Ya Indonesia. Indonesia kan. Indonesia. Dan yang aku lihat, aku juga kalau kita bicara kan, kita orang Dayak itu kebanyakan kita sebut orang darat. Orang dulu nyebut Iya. orang darat. Orang Melayu itu laut. orang laut. Nah kebanyakan orang darat, orang Dayak itu lebih menggunakan bahasa Indonesia Iya. kebanyakan. Iya. Dan dia enak lah pokoknya kalau digunakan bahasa Indonesia umum bagi kita udah iya mereka banget lah. Orang kita kan kalau aku pribadi lah agak bingung tuh. Agak plecok-plecok lidah rasanya nak ngomongkan bahasa Indonesia baku tadi. Padahal kan seharusnya kita yang udah bilang kita Indonesia, seharusnya kita berbahasa Indonesia yang benar ya, seharusnya sehari-hari dengan kalimat aku dan saya. Aku kita anggap kasar, Iya. padahal akulah penggunaan bahasa yang benar tuh Iya. untuk mengungkapkan saya itu aku gitu. Itu yang kadang kalau akhirnya kalimat-kalimat baku-baku seperti itu yang bahasa Indonesia tadi itu ketika kita main teater apa teater klasik itu menggunakan itu kan, itu harus latihan. Misalnya ada musik ngalir di dialog saya sama Hatta, kemana saja kamu? Aku tidak pernah kemana-mana. Kemarin kamu tidak ada.
Iya kah? Kan aneh kan kalau itu akhirnya, padahal kalau kita latihan tuh nyeliwet minta ampun itu menggunakan bahasa tadi tuh. Mau black juga. Iya kan, iya kan. Iya kah? Itu proses. Apakah iya? Nah, apakah iya? Apakah iya? Tentu tidak. Kalau misalnya tadi kan rasa kan, terus bahasa yang tertuang menjadi sebuah teks, itu tuh perwakilan juga enggak dari sebuah rasa. Agak sulit sih bang kalau dari teks. Karena tergantung teks itu untuk apa, dalam bentuk apa ya maksudnya, teks itu tuh mau digunakan dalam bentuk sebagai apa. Mana yang lebih ekstrim, mana yang lebih bukan ekstrim, Mana yang lebih berpengaruh. mana yang lebih perasaan, bahasa verbal atau bahasa teks? Pasti verbal. Nah, aku setuju dengan lebih ke bahasa verbal. Kita bisa ngelihat dari apa gerak tubuh, dari Ya, gestur, benar. Lebih real. dari secara real kita bisa ngelihat. Bahasa teks tuh Kalau bahasa teks Oh, tuh benar-benar apa? Ya, ya. Kembali ke persepsi jadinya, Iya. yang mengkonsumsi teks itu sendiri kan. Dan tergantung juga teks Konteks, itu ya. Nah, konteksnya. misalnya Eca ngechat di mana, aku bisa ngerti kan di mana itu, Posisi sekarang ini lagi di mana? posisi di mana, ini ada penting nih, padahal dia cuman kepo di mana. Ya kan, cuman aku udah ngerti kan baca itu di mana, oh penting, udah langsung ke telepon, ngapa Cak? pasti mau ngajak ketemu. Iya kan. Udah tanya aja. Nggak nanya ya. Itulah beda persepsi bahasa teks dengan bahasa verbal tadi, bisa beda persepsi jadinya. Bahasa Gimana? teks ini bisa Dengan di mana? kan. Dengan penggunaan huruf kecil, huruf besar itu menjadi sebuah pertanyaan ketika kita berbicara dengan Itu orang. kami baru ingat, ternyata baru sadar ingat ada bahasa baku dengan bahasa sastra. Baru ingat bahasa sastra kan tadi itu yang kakanda, kalau bahasa baku kan yang misalnya untuk bahasa di skripsi atau di laporan. Nah, bahasa itu kan baru ingat Ya, ya, ternyata bahasa baku tuh bahasa yang baku dengan bahasa sastra. Kalau tadi kakanda apakah itu udah masuk sastra sih. iya ya sastra Kalau sastra tuh lebih ke induk bukan sih? lebih Bisa dibilang sih. lebih halus. Yang tadi Sandra bilang manis itu mungkin bahasa sastra. Mhm. Jadi kalau yang bahasa memang bahasa baku itu yang kayak ada di surat-surat Ya bahasa hukum, formal ya, bahasa hukum. bahasa skripsi, tulisan di skripsi itu bahasa baku. Tipis sih bedanya kayaknya, tapi Iya betul. kayaknya lebih menyenangkan dengar bahasa sastra ya kan, lebih Iya, menyenangkan. berarti yang manis tuh lebih ke sastra. Ah, Yang kaku bahasa baku. Gitu kali ya. formal lah, formal. Jadi bahasa teks itu bahasa apa? Teks apa lagi nih kan? Teks Apa yang tertuliskan dalam sebuah apapun teks tuh itu kan kalau dinilai secara perasaan lebih perasaan verbal nih. Jadi sesungguhnya apa yang di dalam teks itu apa sih? Apapun yang di teks itu sebenarnya pesan gitu. Agak rumit sih kalau Sama mikirkan ya. kalau Apakah ada pesan di dalam sebuah teks gitu? Atau apa jangan-jangan apapun teks itu pesan? Gimana ya? Sebenarnya kalau dalam teks itu kan pasti ada isi penyampaiannya tuh bang. Pasti tetap ada pesan itu. Kayak ini juga contoh ya, teks gelas Ya, maksudku penghubung itu, komisi di pesan, Kalbar, berarti pesan. Tapi kalau ditanya tentang di bahasa baku atau bahasa sastra, balik ke konteks balik ke konteks tentang teks itu sih bang. Apakah teks ini merupakan teks tulisan dari buku novel atau teks dari buku pelajaran misalnya gitu. dia menggunakan bahasa apa? Gitu. Karena kalau novel mungkin akan lebih ke sastra gitu kan. Kalau buku pelajaran mungkin dia akan lebih menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Tapi itu pesan. Tetap ada pesan. Dua-duanya pesan. Pesan. Pasti ada pesan dalamnya. Jadi apapun yang teks itu sebenarnya adalah pesan. Agak rumit sih senang itu. Ini gimana ya cara menyampaikan itunya? Ya itu bisa diartikan memang pesan.
tinggal kembali kepada penggunaan kosakata itu sendiri. Pesan itu akan terlampir jelas atau tidak, ya kan? Kan dalam teks ada kalimat ada kandungan kosakata. Nah, kosakata ini memperjelas pesan itu sendiri. Bisa itu jadi pesan yang sifatnya perasaan, bisa jadi pesan tugas, macam-macam. Intinya itu jadi pesan sebenarnya, pesan dalam arti, tapi itu tidak semata-mata pesan itu curahan dari perasaan. Bisa juga pesan itu wilayah kerjaan, tergantung Iya. kosakata tadi Iya. di kalimat yang disampaikan lewat teks. Oh misalnya gini, aku kirim WA ke Sandra, tadi malam aku gini, aku kesini gini, udah titik. Terus Sandra tuh baca sampai habis tuh, ternyata yang Sandra pahami adalah, oh Kak Yoce ini gabut nih, pasti ngirim teks sepanjang ini. Akhirnya dia isinya apapun tuh teks yang kami kirim tuh, pokoknya intinya Sandra udah nganggep, oh kayaknya kakak ini lagi gabut, makanya dia kirim teks sepanjang ini gitu. Hanya Karena sebagai- yang bisa baca kayak gitu kan. hanya Tapi ada sebagai juga yang informasi. misalnya aku tulis, Sandra tadi malam aku gini, terus kan nanti respon Sandra beda lagi kan. Ada yang kakak enggak apa-apa ke, atau Ada boneka nah, setelah sama ketika kita atau menggunakan sosial media kan, atau ya WA gitu kan, ada story, kita baca story kawan, tulis storynya sifatnya teks. Di situ kita membaca teks itu, oh curahan hati dia lewat story, agak sentimental, apa nih, atau kita membaca story kawan tuh yang dia kayak ngomel-ngomel ya, seperti yang tadi kita konsumsi. Itu tadi hubungan sama pertanyaan Bang Hatta, memang teks itu memang muatannya pesan, rata-rata muatannya pesan itu bisa berupa tugas, kata kerja, atau pesan itu mewakili perasaan ya. Itu macam-macam sih, bisa tergantung. apa istilahnya, tersirat dan tersurat. Nah, kayak Soalnya gitu. sekarang ini kan era dimana produksi teks tuh udah nggak kayak dulu. Misalnya dari zaman dulu tulis di atas batu, Ya benar, di meja belajar. proses untuk mengenali teks atau aksara itu pun kan di wilayah tertentu atau masing-masing itu kan ada belajar aksaranya tuh. Nah, akhirnya dapat aksaranya, bahasa, ya menulis kan. Sekarang kan produksi teks tuh baru udah terhitung udah. Ya. betapa murahnya harga teks sekarang. Tapi apakah teks itu sama fungsinya kayak dulu gitu, tetap sama atau mengalami pergeseran atau itu maksudku pesan tuh, atau teks tuh, semua teks tuh pesan. Kayaknya sih kayak gitu sih Bang. Kalau aku karena aku langsung pikir ke tulisan hieroglif zaman Mesir kuno gitu kan, entah apa lah gitu kan, dan itu para ahli kan masih nyoba tuh translate kan ke bahasa sekarang apa artinya, padahal mungkin dia cuman zaman dulu mungkin tulisan yang sekuno itu cuman dia mau kasih tahu rumah ini dibuat tahun sekian, udah begitu. Tapi kita tuh karena nggak paham sama bahasanya, kita pikir ini misteri gitu kan. Rumah ini dijual. Iya Kontak. mungkin. Tapi bahasa huruf paku piramida ini dikotak-kotakan gitu ya. ada pesannya, cuman di bahasanya beda gitu kan. Mengapa aku tanyakan kan, misal tadi kan misal dia bilang teks lebih perasaan mana teks dengan verbal kan. Terus kalau memang lebih perasaan verbal, mengapa kalau ada pesan yang tak susah benar untuk disampaikan harus menulis teks? Berarti lebih perasaan teks. Bisa jadi, tapi Terlalu banyak bisa Tapi jadi nih, kemungkinan tapi nih, nih. kemungkinan. apa perasaannya itu lebih terprotek, lebih Nah itu kita kan. tidak bisa melihatnya. Nah maksudku itu artinya tuh memang apakah verbal atau bahasa
berarti bahasa itu lebih kepada bagaimana bersosialisasi, artinya di situ ada sopan santun kan, lebih gimana ya, karena mungkin ada udah proses bertemu sehingga bercerminnya bahasa tuh enggak, tetap ada yang dijaga gitu apa gitu ya, aku enggak belum mancing-mancing Kita- juga. Tuhan nurunkan loh batu nih set, di bawah Musa. Kita tidak tahu nih, mungkin perasaan Tuhan marah kan gara-gara banyak yang melanggar apa perintah dia, makanya dia benar-benar tulis, bisa jadi. Enggak, kan wahyu. Mm-mm. Ingat tak? Yang menulisnya tuh manusia loh. Ding dong. Oh iya, maksudnya pesannya dari Tuhan gitu kan. Pesannya dari Tuhan kayak gini nih. Benar tak? Nah itu kan tadi kan Ya kau. Itu kalau si tadi kan aku setuju sama itu. Ada hal yang verbal yang lebih real. Ada yang sifatnya teks yang mungkin yang menurut Atta tadi itu lebih perasaan, karena ada yang tidak bisa secara verbal menyampaikan pesan. Ini kembali ke individual itu sendiri sih sebenarnya, berdasarkan situasi hari itu. Misalnya hari ini karena ada Sandra, ada Atta, ada Jean, aku nggak bisa bilang iya cek ada salam dari Bubun misalnya, karena takut ada yang lain tahu, jadi lewat teks kesannya kayak gitu. Ada kendala-kendala yang hal yang verbal memang punya kendala sendiri untuk menyampaikan secara verbal, dan itu tadi kendalanya mungkin keadaan hari itu yang tidak fair untuk disampaikan secara verbal. Akhirnya apa ya bahasanya lebih sederhana, itu solusinya penyampaian lewat lah teks, curahan perasaan dia, mau nyampaikan informasi atau pesan apapun tadi. Tetaplah ada pesan. Ada pesan, jadi teks tetaplah pesan dalam bentuk pesan apapun sifatnya, kerja ke apa ke, tetap pesan, tetap ada perasaan. tetap ada perasaan. Tapi kalau misalkan kita yang verbal, kita bisa mengetahui, kita bisa menerjemahkan perasaannya itu lebih cepat gitu. Iya. Lebih Kalau teks kan kita nunggu Contoh. dulu nih, kita baru ngelihat teksnya baru kita tahu. Iya. Paham. Oh, aku paham. Jadi gini, kalau kita verbal Itu itu ada bunyinya, ada suaranya, Ya, ada ada reaksinya. nadanya, ada melodinya. Itu Nah. kan ada lebih paham rasanya tuh, perasaan dia kayak gini. lebih real. Kalau teks kan diam gitu. Iya, Kita kita lebih- cuma konsumsi Teks itu Iya, kita iya. yang disuruh untuk dan mengolah akhirnya rasa. mempersepsikan sendiri. Kita yang diminta untuk mengolah Verbal rasa. tuh Kalau verbal kan lebih cepat kan kita nerjemahkan, oh ini orang lagi marah nih, Nah, dia iya. ngomong kayak gini. Hey. gini. Dia tahu. Cian. Jian, Ke situ dia. misalnya, hey Jian, aku sebenarnya enggak senang ya, kan enak jadinya kan. Misalnya, hey Jian, aku sebenarnya enggak senang. Kan bisa kayak gitu. Tapi kalau teks itu kan udah berdasarkan persepsi Iya. si pembaca. Ambigu. Ya. Akhirnya hasil yang dihasilkan kemutlakan persepsi teks itu sendiri berdasarkan persepsi ini si pembaca, jadi ambigu jadinya. Ya makanya kan juga ada bahasa yang bilang kalau misalkan mau ngomong itu ngomong ya secara langsung, Nah. jangan lewat chat, karena pastinya jangan lewat teks. Karena teks itu ketika kita ngomong meskipun tidak ada untuk menyinggung, tapi bisa jadi kesalahpahaman. Iya benar. Contoh lagi pacaran dulu kan zaman kita masih SMS gitu. Jadi kirim SMS dari orang yang kita anggap cewek gitu. Misalnya I love you kan. Bukan. Kau kemana? Aku dari tadi nunggu kau. Sebenarnya kau sayang nggak sih dengan aku? Iya. Tulisnya kayak gitu tuh. Ya ngapun. Ih, risau ngapun. Nah, Coba kalau dia ngomong yang langsung, kayaknya dengan nada yang lebih lembut. dengan realnya dia tidak seperti itu, tidak semarah yang kita kira kalau kita baca teks. Iya. Kau kemana? Aku dari tadi dari semalam nunggu kau tuh. Kok sebenarnya saya nggak dengan aku sih? Bisa ya kayak gitu kan? Jadi akan lebih bernilai positifnya, hasilnya itu lebih positif, bisa kita dapatkan mutlak
A atau B atau Z-nya itu kita lebih mutlak daripada teks ada. Maka kalau kita kan kadang ada tuh dulu belajar untuk membaca puisi. Hal yang kita cari apa? Persepsi kan, apa ya, ekspektasi kan, itu persepsi kita tentang isi puisi ini apa sih. Kita baca terus untuk dapat mempersepsi. Dan akhirnya pembaca puisi dan juri puisi pun interpretasinya, persepsinya kejar-kejaran, karena bukan penulis puisi itu sendiri. Itu yang bermasalah di apa ya, konsumsi teks. karena ketika teks itu hanya teks kan, bahasa baku mati lah di situ gitu kan. Tapi ketika dia mau dibawa ke sastra, kita bisa baca nih sambil kakanda atau wahai kakanda atau kakanda gitu kan, ada perubahan ini Ya, nadanya jadi berdasarkan kan, persepsi si pembaca, intonasi lah. jadi di sastra tuh kayaknya lebih unggul soal perasaan tuh Ya, gitu, daripada bahasa kaku yang kaku baku mati di situ aja gitu kan. Sastra kan bisa dibunyikan gitu kan. Kalau bahasa sastra Hal yang bisa paling dibunyikan. sederhana saya ingat tuh waktu zaman masih dulu lah, pernah latihan teater. Itu latihan huruf A ya. A itu ungkapkan dengan berbagai macam intonasi. Kalau diambil dasar itu sedih, marah, gembira. A gembira. Sedih. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang aku punya pertanyaan baru. Kalau aku tuh Terutama untuk yang itulah ya, yang generasi sekarang tuh, misalkan kita bicara rasa lebih spesifik tuh, rasa misalnya asmara atau percintaan, timbulnya tak lulus banget. Belum lulus. timbulnya tuh lebih kepada mulai dari verbal kah atau teks duluan kah? Kalau misalkan dari verbal, ini agak ribet nih pertanyaannya. Kaum observatif macam gimana nih? Jadi dia dari verbal, jadi wajar-wajar sejak nih, misalnya kadang kala itu kan aku menemui beberapa cerita atau kasus di antara sekitaran yang misalnya benih-benih rasa tuh timbulnya mulai dari teks misalnya Udah makan belum gitu ya? nah, misalnya tapi kemudian Itu bahasannya itu. ketika itu harus terpisah atau membutuhkan sebuah verbal. Nah di situ tuh maksudnya mengapa yang benih-benih itu muncul dari teks, kemudian ketika itu harus terakhiri harus membutuhkan sebuah kali verbal. Eksekusi sama verbal. Nangkap nggak maksudnya? Iya, nangkap. Ya. Paham. Ngapa tuh? Nggak bang? Karena kita bisa melihat lebih realnya secara langsung itu. Tapi ngapa itu bisa muncul di awal itu? Hanya dari teks. Karena tadi kan balik lagi tuh teks Tentang itu memprotek itu perasaan tadi itu Iya. masih bisa. karena kan pesan yang diterima itu balik lagi ke individu yang mengolah katanya, menerima itu konsumsinya. Jika pertanyaannya nih misal kayak mungkin Bang Nata nanya, San, kau udah makan dia belum? Mungkin maksud Bang Nata ya lah. Nah kalau itu posisinya Bang Nata, Nggak ada baperan kan? mungkin kami akan anggapnya ialah oh kayaknya Bang Atta mau makan nih, ya kan. Tapi kalau seandainya yang seumuran dengan kami misalnya, atau orang yang memang bukan menjalin hubungannya cukup akrab emang sebelumnya, terus tiba-tiba datang ketika nanya udah makan ke belum, nah itu tuh menjadi sebuah arti yang beda gitu akhirnya. Ya. Seketika tuh beda arti nih, ini orang baru kenal saya gitu kan, atau aku lupa kenal orang ini apa hari Baru gitu, dapat gitu. nomornya ini. Nah, gitu kan. Tiba ngechat. Nah, dan kenapa kalau misalkan lepas akhir itu harus ketemu, karena kayak tadi yang dari bahas kita bahas tadi juga sama-sama kan, sebab menyelesaikan suatu masalah dan ketika kita mau ngomong itu harus ngomong secara langsung biar tidak ada kesalahpahaman. Sebab ketika kita ngomong secara verbal, gerak-gerik tadi, kalau teman-teman itu gerak-gerik tadi, bahkan tali tatap mata pun kita tahu tuh. Iya benar. Itu Kita tuh- bisa juga menerima pesannya itu lebih cepat. Nah, tapi kalau Kalau Sampailah teks- trik itu lagu kan, tatapan mata. Iya.
karena kalau hanya dari teks tuh akan tetap timbul semua pertanyaan. Dan sebenarnya pun ketika mereka nanya Agi di mana, sama siapa, itu pun sekarang itu pertanyaan. Kayak kamu ngapa nanya aku di mana sama siapa? Nah, itu sih juga nanya tuh, ngapa sih nanya gitu. Udah makan belum? Isok kira mana? Nah, di chat dia bilang kan udah ada abang Gojek di depan bawa Grab gitu kan. Salah bawa Grab, bawa GoFood gitu kan. Kau udah makan ke belum? sebab Belum. oleh Oh. karena Ya, klasik gitu kan. Ya enggak klasik dong. Udah makan belum? Aku pernah kejebak nyoba kayak aplikasi chat gitu ya. Dari chat doang ya itu bisa yang namanya Baper, merucut kepada perasaan. yuk jadian yuk. Iya, baper. Kayak gitu baperannya. Padahal awal-awal chat curhat-curhatan, nanya-nanya, tuh ujung-ujung curhatan, ujung-ujung si cewek tuh nanya, udah punya cewek belum? Gitu kan? Belum. Aku udah punya bini misalnya kan, belum. Terus si cewek bilang sama lah, lo tuh langsung ngechat lagi, udah Tapi- yuk jadian yuk. Tapi itu kasusnya biasa beda sih, Bang. Iya, itu yang itu pengalaman pribadi sih sebenarnya. Karena coba ngisengi kayak aplikasi chat-chat gitu ya. Ternyata ada yang lebih senangnya itu mencari teman lewat chat. Chatting gitu. Kadang gini, itu kadang aku menilai aku pribadi gabut ya daripada HP-nya ndak ada lenting ndak ada bunyi seharian. Ya udah cari chat. Jadi kalau bicara perasaan ini bisa disalurkan lewat teks, ya memang bisa, Bisa. jelas sekali bisa. Tergantung penggunaan kosakatanya. Dan tergantung Pribadi teks itu sendiri ya. ya. Teks itu disampaikan untuk siapa? Iya benar. tapi misalnya gini, dengan isi chat yang sama tapi orangnya tuh ada yang apa Send to all. send to all tuh bang, misalnya kita send ke dua orang yang berbeda, responnya kan pasti berbeda, tapi kenapa akhirnya perasaan kita hanya untuk satu orang itu gitu ya. Itu balik ke pribadi sih sebenarnya. Ini kan ya misalnya nih, Iya, aku padahal isinya aku sama. mengemas Sama, ya benar. bisa kita mengemas Gitu, sebuah bener. teks kan, Iya. dan aku akan mengirimkan teks ini untuk disebarkan kan. Trung, ada yang terkena Iya. gitu. Iya. Sebab rasa adalah misteri. Sama. Dari send to Berarti all yang kemampuan untuk membaca verbal dan membaca teks memang berbeda. Sama halnya kan kayak ketika kita buat story, yang dimana biasa story tidak dimasukkan untuk siapa-siapa, yang ngebaca merasa itu untuk mereka. Kayak Nah. nyinggung mereka. Nah, sama juga kayak gitu kan. Jadi itu juga menjadi pertanyaan kocak sih. Kenapa banyak dari sekian banyak yang ngechat hanya satu orang yang gitu sih merasa gitu. iya. Kok cuman dia sih yang respon gitu kan, Hmm. atau chat yang sama dengan dua orang kok akhirnya kita lebih care sama yang ini daripada yang ini, padahal isinya sama gitu kan. Cin ke belakang. Tapi tak karena penyampaian yang beda sih biasanya. Barusan kemarin terjadi, aku bikin story teks. Bagi aku hal yang melankolis. Melankolis. Sangat mudah berempati dan simpati. Tahu-tahu si Hatta langsung ngechat. Di mana Bung? Iya. Ngopi yuk, Bung. Aduh, beliaunya ke belakang. Ngopi ya Bung gitu dia. Karena beliau seketika memahami kayaknya bangnya lagi kenapa nih sedang tidak baik-baik saja. Padahal aku lagi bersyukurnya. Lagi merasa bersyukurnya. Karena di situ aku bahas itu kan sederhana. Walaupun kesuksesan tidak sesuai impian, tidak-tidaknya aku memiliki saudara, sahabat yang luar biasa. Di chat sama dia. Ngopi Bung. Ada apa, Bung? Nah terus itu kan misalnya dengan bahasa gitu lah perhatian nih gitu Iya, ya. Tapi benar. misalnya ada orang lain yang jawab yang sama tapi
apa sih orang ini nih ya, ada kan yang kayak gitu. Ada. Yang Setelah kita itu ada yang merespon. ngechat, Kita ngerespon gitu. ngapa bang? Tidak, slow ya. Ada setelah iya. Atta tuh ada yang ngechat. Jadi itu Ngapa bang? Anak tanggal. Nggak apa-apa. Enggak. verbal ataupun teks tuh apa, perasaannya tuh bisa jatuhnya random gitu. Iya benar. Tergantung yang menerima itu sendiri kan. Iya. Persepsi dia pribadi. Dan yang namanya perasaan tuh kan emang juga bisa terasa kan, misalnya orang yang sedang bersama kita memang sedang tidak senang atau semacam itu juga bisa kita rasain itu kan. Ya penerimaannya juga tergantung dari emosional individu itu sih, ketika dia sedang berkomunikasi. Ketika emosinya sedang baik, ya komunikasinya akan baik. Nah tadi kan aku ada agak nyentil soal reaksi tubuh tuh. Itu kan bagian dari perasaan. Nih kan. Kita bisa tanpa harus belajar yang namanya membaca 10 menit reaksi tubuh, nggak harus membaca buku seperti itu yang tebal-tebal. Dan itu kita bisa melihat reaksi. Itu naluri insting kita kadang. Iya. Nah, Naluri. itu kan bagian dari perasaan orang yang kadang tanpa dia sadari tubuhnya bereaksi, Iya. ekspresi wajahnya bereaksi, dan itu ungkapan dari perasaan dia yang tidak dia sadari. Misalnya Sandra lewat, Sandra nanya, bang lagi ngapa? Ada ya pokoknya tak tahu orang kerja nanya-nanya. Sebuah nanya yang lain, tak penting benar komenannya. Jadi reaksi tubuh aku kayak gitu. Ada, udah tahu aku lagi ngetik nih, masih nanya lagi ngapun. Kan itu reaksi. Itu jadi ada bahasa yang tidak teks, tidak verbal, tapi ada bahasa tubuh. Dan itu dipakai di tari, itu dipakai di pantomim. Iya. Itu ungkapan-ungkapan perasaan lewat bahasa tubuh. Ya mungkin kalau itu tadi kan bahas tentang teks, kita bahas tentang bahasa verbal. Ada bahasa tubuh yang kita lewati. Tapi bagaimana dengan orang yang bisa membohongi perasaan dia? Pandai lah, pandai. Bukan, aku lebih bukan membohongi perasaan dia sih sebenarnya. Lebih menjaga perasaan orang. Jadi dia membohongi diri dia untuk mengungkapkan kebenaran. Orang yang tidak enakan. Enggak enakan itu lebih tepatnya. Bukan membohongi perasaan Orang dia. yang tidak enakan dan merasa tak ingin untuk merepotkan Ya, enggak mau nyinggung. dan tidak mau menjadi beban untuk siapapun. Akhirnya milih mendam semuanya, udah mendam sendiri. Nah misalnya kan kita kadang senang benar dengan orang ini nih. Sebelah si A atau kita tidak senang sama si A, kita senang sama si B. Begitu si B datang kita bereaksi, muka kita langsung Iya. di mana? Verbal pun keluar, reaksi tubuh pun keluar. Tapi begitu ada yang tak kita senang, Dan hal nah ini yang harus apa ya? Mau ndak mau harus kita teliti gak sebenarnya hal yang natural reaksi tubuh kita yang kadang kita abaikan. Yang itu kadang ada yang membuat buku, malah aku pernah dapat buku dari anak sanggar tuh 10 menit membaca bahasa tubuh setebal ini nih bukunya. 10 menit. 10 menit Tapi bisa buku membaca setebal ini. reaksi tubuh setebal ini. 10 hari berarti. Aku bilang apa nih, bilang kita udah dikasih kemampuan, tinggal kembali ke mati kita dan kembali ke mau enggak gitu memperhatikan atau enggak. Kadang kan kita nggak abaikan bahasa tubuh kita sendiri pun kita abaikan. Padahal itu terhubung dengan perasaan kan kadang. Contoh kadang kita lagi ngumpul, bahasa tubuh yang paling sederhana ketika kita tidak satu frekuensi. Kita BAP. Tidak penting kan dibuka-buka, ini tidak penting. Dia buka Spotify. Ya, tidak penting ya. Jadi kadang untuk mengalihkan supaya kita mau menyatukan frekuensi itu kayak apa sih tema yang harus keluarkan supaya bisa nyambung nih. Terus aku mau nyambung agak sulit nih. Yaudah, mending aku diam.
buka IG lah apalah. Itu yang biasa kita lakukan dan kita dapat ketika kita ngumpul. Jadi kesimpulannya bahasa tubuh tuh termasuk ke dalam karakter nggak sih bang? Aku lebih ke itu tadi kita bicara perasaan lah tadi. Konteksnya gitu masih di role perasaan tadi itu. Lebih ke perasaan sih sebenarnya. Bahasa berarti dia lebih ke arah emosi tadi ya? Iya. Pembawaan emosi. Dan menurut Jan, sih nyambung yang Sandra ya sih. Kalau karakter tuh ada juga yang punya apa sih, apa gestur ala dia sendiri tuh ada. ya perangkat bawaan ya. Perangkat bawaan settingan pabrik. Ya cantik banget. Yang mukanya judes gitu kan. Oh. Padahal nggak judes, itu kasihan tapi itu tapi menyampaikan apa rasa tuh kan ada pakai bahasa teks, bahasa verbal, bahasa bahasa tubuh, bahasa ekspresi wajah tuh. ada bahasa apa lagi tadi. Tapi kalau tadi itu bagian terkait ketika kita tidak senang sama orang dan semacamnya dengan bahasa tubuh tadi, itu masuk ke dalam first of impression bukan sih? Iyalah. Nah, itu Bang Atta yang ada jawab tuh. Iyalah. Termasuk lah. Kalau gini Itu kadang-kadang udah mau Bukan balik kesejuan kayak naik anu. kipas angin. Itu kadang-kadang dah Matikan rasa ya, matikan ya. Nyamuk. enggak Wak. sih, enggak dingin sih. Nyamuk. Wak. itu kadang Masuk rumah tetangga gitu kan. itu tuh model-model ngerasa tidak nyaman gitu kan. Iya. Ngerasa tidak nyaman Itu antara first impression lah. Sorry ya makanan segini ya nih udah padahal banyak. iya. Tapi kan mewakili perasaan juga kan nih gini-gini. Warna Alah tak ada makanan nih, cuma segini ya. Padahal banyak kan. Itu lebih ke bahasa apa ya? Mensederhanakan bahwa dia tak bisa ngasih selebih dari ini ya. Lebih apa ya, bahasa sopan gitu. Ya, Bahasa sopan. Mungkin dia nggak enak kalau misalkan ada apa sih, kue-kue dia tuh ada yang nggak dia suka, yang dia suka tuh malah nggak ada gitu. Mungkin ya mungkin. Jadi enggak terambil gitu. Atau dia ini maksudnya dia nggak tahu orang yang datang nih suka nggak sama masakan dia, jadi ya dia cuman punya ini. Iya. Orang suka nggak suka sorry ya, cuman adanya ini. Kayak tadi kita makan ya. Aman. Ya kan? semoga dinikmatin ya. Aman begitu. Oh aman. Itu aman. Aman. Tidak asin. Kan ada bahasa verbal yang tak bisa diungkapkan dan tidak ada bahasa teks yang nggak bisa disampaikan. Jadi ada bahasa tubuh yang melihat dulu reaksi, dan begitu ada reaksi timbullah aksi sih yang nunggu reaksi tadi nih. Aman. Keluarlah verbalnya. Aman, ya. Aman, nggak asin. Selamat. Dan memang kalau kita bicara bahasa ya itu tadi, itu udah lumayan banyak diberikan media untuk menyampaikan bahasa secara teks, verbal, bahasa tubuh. Bahkan ada kalau bahasa-bahasa kawan-kawan yang lebih aku nyebutnya orang-orang sufi lah ya. Itu ada namanya bahasa alam. Nah, membaca bahasa alam. Itu yang biasa kawan-kawan pencipta alam yang suka yang kayak gitu tuh. Kejarannya itu ya dekat sama alam, kita bisa membaca alam itu, mendekatkan diri sama alam. Kan itu udah semua ungkapan-ungkapan perasaan kan, cuman medianya lewat teks, lewat verbal, lewat bahasa tubuh, semua perasaan semua. Sampai ada kalau hujan hari itu kan kayaknya hujan ini mewakili perasaanku sekarang Iya. nih. Hujan kali ini. Malam ini Kemarin- hujan kemarin turun kejadian. lagi. Kejadian aneh waktu bibi kan meninggal, balik ke Sanggau ke kampung, pas pemakaman nih, pas lagi pemakaman tuh nggak ada yang nangis, waktu itu nggak ada yang nangis. Saat udah ditutup pakai tanah apa segala macam, tiba-tiba hujan.
sebentar. Habis itu baru ada yang nangis. Iya. Ah itu gokil sih, keren. Dramaturgi banget. Jadi alam tuh termasuk melancarkan perasaan itu ya. Representasi kan. Mewakilkan. Alam bersamanya. Emang kalau mau dipelajari bahasa Indonesia sendiri ya lah, kalau bagi aku sendiri agak nyeliwet. Bahasa Indonesia agak tuh nyeliwet. terkesan mudah tapi sulit. Sulit minta ampun. Jadi Terkesan kalau ada yang mudah tapi bilang sulit. bahasa Indonesia tuh enak, bah Tidak, mudah. pasti. Kata kau, kataku enggak. Masih ingat soal tentang kita minum dengan ABC-nya tangan, gelas, air, mulut. Semua sebenarnya. Jadi kita minum dengan Iya benar. ABCD-nya itu tangan, gelas, air, mulut. Itu yang salah yang buat soal. Sepakat. Paris. Sepakat. Sedam lah. Tapi kalau itu tes psikologi lain lagi Iya. penilaian. Orang ini nih kayak gini. Iya. Itu Benar-benar disesuaikan kan. Kalau dia ngambil tangan, oh ini orang ini lebih ke aksi nih. Iya. Kalau dia ngambil Ambil air, ke mulut, misalnya mulut. Oh ini syukurnya lo banyak ngomong orangnya. ngambil air berarti dia tenang nih orangnya Nah. gitu. Oh ini orangnya ndak mau terlalu ngelabrak. Zona aman nih. Yang ngambil gelas, Zona ndak aman, ndak mau dilabrak. Dia suka zona aman ya, ngambil air, ngalir ya. ngalir ya, tenang. Oh ambil gelas. Yang ngambil gelas, Berarti dia sukanya berada di lingkaran orang-orang yang hebat. Jadi bisa. yang suka ngopi. Enggak. Jadi dia enggak percaya diri orang. Jadi dibutuh orang di lingkaran dia, dibutuh wadah. Gelas. Itu aneh ya, persepsi aku pribadi, bukan mutlak. Tapi bisa. Ternyata kita bisa menjadi seorang psikolog secara dadakan. Wow. Wow. Emang kaya gitu dengan bahasa luar biasa. Jadi kan Dan sekian, terima gaji. Salah terima kasih. Kayaknya semakin kita bahas semakin Mendalam. jelimet dia. itulah bahasa. Kan kita mau bahas perasaan, tapi kita kan menggunakan bahasa. Jadi tidak segampang bahasa kita nih bahas Benar. perasaan. Terkadang iya kan? Sebenarnya terkadang Kita mau membahas rasa, tapi kita dengan berkata-kata. ya, terkadang tuh yang orang yang dingin tuh, mereka yang cuek tuh kan tidak bisa mengekspresikan dengan kata. Iya benar. Dengan sikapnya mereka kesulitan. Orang yang cuek tuh, padahal mereka peduli. Nah, kalau itu biar nada yang bicara itu apakah ada perasaan di situ? Mungkin itu bisa langsung ke Bang Ferdi ya. Iya nada yang bicara. Bahasa musik lagi kan. Iya. Banyak ya bahasa Udah. musik. Kita udah kedatangan orangnya. Iya. Apakah bisa kita panggil sebagai tamu malam ini? Ada lagi nak? Sebelum kita tutup karena hari semakin malam dan angin muson. Angin. Kan tadi betul-betul angin. Ya. Oh, malam ini berangin nih. Lagi besar. Udah kelihatan sih lawan ini. Jadi kau baru tahu. Angin malam ini tak enak gitu. Kayaknya Dari ada sini bual kita nih. tutup lampu bang Silau. Tidak ada Apa Masih dengan kayak di pantai ya. dari angin gitu kan. Jadi bolehkah? Ya. Baiklah saudara-saudari, kita akhiri itu bahasanya kan, bahasa antara bahasa kaku dengan bahasa sastra kadang-kadang tipis ya bedanya, cuman kan sastra tadi lebih manis. Jadi cukup sekian dan terima kasih, mungkin kita lanjutkan di lain hari dan di lain episode dan dengan berbagai bahasa lain. Next kita ngeong-ngeong. Dengan bahasa hewani. Hewan.